Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Kesaputra dengan NIM 12012140023. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi mengenai praktikum modul 2 lanjutan minggu lalu. Baik, pertama-tama di sini saya masuk ke dalam menu admin terlebih dahulu guna menjelaskan lebih awal kembali. Nah, pertama-tama kita akan mengatur mengenai teknisi yang ada pada suatu perusahaan. Di sini kita cari saja yang namanya user and permission. Nah, di sini ada technician, langsung saja kita pencet. Nah, di sini kita akan diperlihatkan beberapa teknisi yang sudah didaftarkan oleh suatu perusahaan tersebut. Di sini ada Sawadang, Howatsteam, dan di sini juga saya sudah menambahkan Bambang sebagai departemen namanya itu IT Service. Nah, cara menambahkannya kita bisa klik ada the new ini, kita ketik namanya, semisal namanya Aldi. Kita ketik namanya Aldi. Employee ID-nya kita ketik semisal employee ID-nya 123456. Departemen name-nya semisal ia adalah teknisi dari engineering, maka kita pencet. Nah, di sini kita bisa juga masukkan job title-nya apa, nomor teleponnya berapa, deskripsinya lebih jelas lagi itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga laporannya ke siapa, lalu juga apakah diperlukan login kembali untuk teknisi tersebut. Kalau kita bisa centang-centang, cuman di sini tidak bisa centang, jadi lanjut saja, langsung kita save. Nah, use detail added, user sudah ditambahkan. Nah, ini sudah ditambahkan dengan nama Aldi sebagai teknisi dari engineering dengan ID 123456. Nah, itu tadi adalah cara menambahkan technician pada suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam user. Nah, sebentar. Kalau kita ingin melihat apakah Aldi tadi sudah ditambahkan, kita bisa lihat di sini. Aldi ini sudah masuk ya di halaman awal dari technician di sini. Seperti halnya Bambang yang sudah saya masukkan di awal. Lalu saya menambahkan Aldi sebagai teknisi untuk engineering, dan di sini ia sudah masuk, berarti ia sudah berhasil didaftarkan. Selanjutnya kita pergi ke user. Nah, di sini kita bisa menambahkan user pada menu ini. Seperti halnya tadi Bambang, Anton, Aldi juga sudah masuk di sini sebagai teknisi, dan juga kita bisa menambahkan lagi, semisal namanya ini adalah siapa ya, Raymond, nama dari user tersebut. Employee ID-nya kita buat aja semisal 456789. Lalu departemen name-nya semisal ia adalah orang finance. Ini kita bisa masukkan mobile-nya, primary email, lalu email second-nya, job title sebagai apa, nomor telepon, deskripsi lebih jelasnya. Lalu bisa jika terjadi apa-apa bisa melaporkan ke siapa. Nah, kalau perlu login maka ini diperlukan login, paspor, konfirmasi paspor. Nah, langsung saja kita save. User detail added, berarti user sudah berhasil ditambahkan.
jika kita ingin lihat apakah Raymond tadi adalah berhasil ditambahkan, kita lihat di sini ia adalah sebagai finance. Itu tadi adalah cara menambahkan user. Selanjutnya kita masuk ke dalam user group. Nah, ini adalah staf admin ini adalah tadi yang sudah saya tambahkan. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menambahkan user group dari awal. Kita klik new saja langsung. Name-nya semisal staff finance atau staff keuangan ya. Deskripsinya kita bisa lebih jelaskan lagi. Kriterianya kita bisa pilih semisal departemen untuk finance saja semisal, atau seluruh departemen kecuali engineering semisal. Nah, di sini semisal saya ingin departemen yang bisa itu hanyalah departemen finance saja, maka langsung saja kita save. Nah, dia berhasil ditambahkan di sini karena muncul dan tandanya itu berhasil ditambahkan. Kalau kita ingin update, kita langsung klik saja di namanya, entah itu di staff admin atau di staff finance. Itu adalah cara menambahkan user group. Selanjutnya kita masuk ke dalam support group. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah ada. Pertama, misal ada admin problem, hardware problem, network atau printer problem. Ini adalah yang saya tambahkan, yaitu admin problem. Kita lihat terlebih dahulu yang sudah ada dari yang sudah disediakan maksudnya. Nah, ini adalah contoh dari hardware problem. Nah, ini ada beberapa nama technician. Nah, tapi yang menjadi interested, yang menjadi tanggung jawab dari grup ini adalah Ratner Graham dan juga Jennifer Drew. Nah, untuk mengirim notifikasinya berarti adalah di dua orang ini. Lalu juga untuk mengirim notifikasi kapan request grup hanya Jennifer Drew. Nah, itu adalah contoh. Sekarang kita akan coba buat, yaitu dengan cara menekan atau mengklik menu add new group. Nah, di sini semisal permasalahannya adalah problem operasional. Descriptionnya semisal kita taruh kerusakan barang-barang properti perusahaan. Kita geser ke bawah.
Di sini kita bisa memilih siapa aja teknisi yang akan menanggung jawab dari permasalahan tersebut. Misal kita pilih Bambang, kita klik. Nah, ketika kita mengklik Bambang, maka Bambang yang di sini namanya akan hilang karena ya berpindah menjadi yang direkomendasikan atau yang bertanggung jawab. Misal kita hanya milih Bambang, di sini notifnya akan masuk ke Bambang, di sini juga notifnya akan masuk ke Bambang. Semisal di sini 1 jam atau 4 jam paling lama. Ini menit. Menit kita tidak usah isi. Salah. Maksudnya yang jam. Berapa jam dalam penanganan ini? Misal 2 jam. Nah, langsung saja kita tambahkan. Kita save. Nah, di sini sudah ada keterangan yaitu sukses atau grup yang kita buat tadi berhasil ditambahkan. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam sini, problem operasional. Tandanya grup yang kita buat barusan sudah masuk ke dalam menu di awal sini atau sudah tersave. Itu tadi adalah cara menambahkan support group. Selanjutnya kita akan ke SLA. SLA itu di tempat front nggak ada SLA, service deck. Saya agak customization mungkin nggak ada juga service level. Nah, ini dia di automation. Di sini ada tulisan service level agreement. Kita langsung klik saja. Nah, di sini ada beberapa contoh penanganan SLA dari high, medium, normal, dan low. Pertama kita akan lihat high terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh yaitu dalam menu high SLA. SLA ini adalah priority yang tinggi, prioritas yang harus didahulukan. Nah, di sini adalah ada keterangan berapa lama dia harus merespon, dan di sini juga ada keterangan berapa lama masalah tersebut diselesaikan. Nah, di sini tidak ada waktu respon ya, karena itu merupakan high. Jadi mau tidak mau dia harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di sini dalam waktu 1 jam itu sudah diselesaikan. Karena itu tadi dia berada dalam level high, maka mau tidak mau harus cepat diselesaikan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat. Kita klik menu ada di SLA ini. SLA name-nya semisal permasalahannya ini adalah besar. Jadi kita bisa masukkan urgent.
urgent SLA semisal. Berarti kalau urgent itu kan merupakan butuh sekali dalam suatu pertolongan, kita bisa masukkan berarti itu adalah high SLA. Deskripsinya kita bisa lebih jelas, lebih detailkan lagi di sini. Nah, di sini ada menu respon. Di sini ada menu harus diselesaikan. Kita akan masukkan respon paling lama 5 menit dan harus diselesaikan dalam waktu setengah jam semisal, karena sifatnya urgent dan ini lebih dari high, semisal ada kecelakaan atau apa dan yang lain-lain. Langsung saja kita save. Oh, kriteria. Oh, sorry. Oke. Oh. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Sudah tersave yang tadi kita buat, urgent SLA harus selesai dalam 30 menit dan waktu responnya hanya 5 menit. Nah, itu tadi adalah cara menambahkan service level agreement pada suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita ke service kategori. Sebentar, saya agak lupa ya urutannya. User, holiday, regions, detail, department, user, role, user technician, support, udah, incoming, spam, udah, bukan template and from. Nah, di sini kita bisa melanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu ada template and from. Kita klik saja. Nah, di sini ada service kategori, incident template dan yang lain-lain. Kita masuk ke service kategori terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah ada, seperti application login, communication, data management, email, hardware, internet, software, dan user management. Bisa kita lihat terlebih dahulu application login ya. Nah, ini hanya ada nama dan juga deskripsi, dan juga bisa menambahkan gambar jikalau dibutuhkan. Semisal namanya application login, yaitu service related to application login like creating CRM account, SAP account, MS SQL account, Active Directory account, dan lain-lain. Di sini karena hanya bisa sampai 8 ya, berarti kita tidak bisa menambahkan 1 sampai 8, hanya 8. Kita tidak bisa menambahkan lagi. Ya mungkin gambarannya seperti itu. Kita hanya bisa memasukkan kita hanya bisa memasukkan nama dan juga deskripsi lebih jelasnya. Kita juga bisa menambahkan ikon jikalau dibutuhkan pada suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu incident template. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Di sini ada beberapa contoh permasalahan yang sering terjadi, semisal seperti application crash frequent, email attachment problem, keyboard problem, email phishing, monitor display problem, mouse not working, network is slow, PC, printer problem. Ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi. Jadi jikalau nanti ada masalah seperti ini lagi, maka kita tidak harus menambahkan kembali karena sudah tersedia atau masalah ini sudah sering terjadi.
Nah, bagaimana masalahnya? Bagaimana jikalau belum terjadi? Maka kita bisa menambahkan di nilai template ini, kita bisa buat baru. Semisal kerusakan pada suatu barang, kerusakan suatu properti perusahaan. Karena yang saya lihat yang tadi ada hanyalah mengenai komputer-komputer semua ya. Description-nya kerusakan pada meja kantor, atau AC mati dan lain-lain. Nah, di sini juga ada impact. Apakah impactnya itu sangat besar atau low atau biasa saja. Kita juga bisa menjelaskan impact detailnya, urgensinya itu high, low, normal, atau sangat dibutuhkan. Misal kita pencet normal, impactnya juga medium, biasa, priority-nya medium, kategorinya aset, sub kategorinya kerusakan properti, itemnya semisal meja kantor. Nah, itu lebih jelasnya seperti itu. Save, coba. Sudah tersave ya. Apakah masuk? Apakah sudah tersave? Oh, ini dia. Kerusakan suatu properti perusahaan created by administrator, karena kita yang buat dengan menggunakan ID administrator, dan inilah description lebih jelasnya. Seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa dapat saya presentasikan atau yang bisa dapat saya kerjakan dalam praktikum melanjutkan modul 2 minggu lalu. Jika ada kekurangan atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurangnya dari saya sendiri, lebihnya dari Allah Ta'ala. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.